Bab 41. Terjebak jadi istri simpanan. Alia baru saja sampai di kantor. Ia menggunakan bus angkutan umum seperti biasa menuju kantor. Tidak memerlukan waktu yang lama, sebab jarak apartemen ke kantor cukup dekat. Kenapa nggak jalan kaki aja? Jauh kalau jalan kaki. Kalau naik bus enak. Alia yang baru saja melangkah masuk dari lobi langsung dicegat oleh Bu Maisa, HRD di kantor Tristan. Kamu sudah berhari-hari nggak masuk. Ini juga bukan pertama kalinya kamu begini. Kamu kira ini kantor siapa? Tanya Bu Maisa dengan tidak bersahabat. Alia menunduk. Ia mengaku salah dengan tanggung jawabnya. Apalagi ia tidak izin kepada HRD. Maafkan saya, Bu. Saya sakit dan saya tidak sempat untuk meminta izin, kata Alia dengan sopan. Bu Maisa menatap Alia dari ujung kaki sampai ke ujung rambutnya. Memangnya kamu koma? Sampai-sampai nggak bisa izin sama saya, hah? Sarkas Bu Maisa dengan nada tinggi. Alia menggeleng pelan. Saat ini sudah banyak karyawan Tristan yang memperhatikan dirinya yang sedang dimarahi oleh staf HRD. Saya benar-benar minta maaf, Bu. Saya rela gaji saya dipotong demi mempertanggungjawabkan perbuatan saya, ucap Alia dengan yakin. Potong gaji saja tidak cukup. Yang pantas didapatkan oleh karyawan malas dan selalu seenaknya seperti kamu adalah surat pemecatan, pungkas Bu Maisa dengan nada semakin tinggi. Alia menundukkan kepalanya lagi. Ia benar-benar diam dan tidak bicara apapun. Alia juga tidak berusaha untuk memohon agar dirinya tidak dipecat. Bukan tanpa alasan Alia tidak melakukan itu. Namun setelah dipikir-pikir, ada baiknya ia berhenti dari pekerjaannya sebagai sekretaris Tristan. Dengan begitu kontak di antara mereka tidak akan sesering ini. Alia mengangkat wajahnya. Ia menatap Bu Maisa lalu tersenyum. Baik, saya siap untuk dipecat. Ucapan Alia terhenti oleh seseorang yang berdiri di belakangnya. Ada apa ini ribut-ribut? Tanya Tristan dengan tegas. Pada para karyawan tampak kocar-kacir. Mereka semua tentu saja ketakutan jika sudah ada Tristan yang turun tangan. Karyawan yang sebelumnya berkumpul ini memilih untuk naik ke lift dan melanjutkan pekerjaan masing-masing. Tristan menatap Alia dengan tajam. Hal itu membuat Bu Maisa tampak kesenangan karena berpikir bahwa Tristan sepemikiran dengannya. Pak, karyawan ini selalu semena-mena. Saya sudah menyiapkan surat pemecatan untuknya, ucap Bu Maisa seraya menunjukkan surat yang ada di tangannya. Tristan menatap surat yang ada di tangan HRD-nya. Ia lalu mengambil surat itu dengan gerakan cepat. Dipikir Tristan akan langsung memberikan kepada Alia. Nyatanya Tristan malah merobek kertas berisi surat pemecatan itu menjadi tidak berbentuk. Bu Maisa tercengang. Begitu pula dengan Alia. Ia yang tadi sudah pasrah dipecat agar tidak terlalu dekat dengan Tristan, nyatanya tidak bisa. Alia sudah izin kepada saya, jadi kamu tidak bisa memecatnya, ujar Tristan tegas. Tristan berlalu meninggalkan Alia dan tentu saja Mondi mengekor di belakang atasannya itu. Alia menatap kepergian Mondi dengan nanar. Ia hendak menyusul, namun tangannya dipegang oleh Bu Maisa. Alia, kamu lanjutkan rencana itu seorang diri, tebak Bu Maisa. Alia segera menepis tangan HRD itu. Ia menatap tajam wanita di hadapannya ini. Saya tidak tahu apa maksud kata-kata Anda. Ingat saja satu hal, bahwa saya memegang kartu Anda, balas Alia dengan berani. Alia segera berlari. Ia harus sampai di meja kerjanya sebelum Mondi datang nanti dan membawakan beberapa berkas yang harus ia selesaikan. Sementara Bu Maisa, wanita itu terlihat sangat terkejut dengan reaksi yang Alia berikan.
Tentu saja, ia mengenal Alia sebagai gadis polos dan mudah diperintah. Apa Pak Fadi melanjutkan rencananya? Tapi aku rasa tidak mungkin. Batin Bu Maisa pusing sendiri. Kembali lagi ke Alia. Wanita itu sudah duduk di tempat kerjanya. Ia mulai menyalakan komputernya dan siap untuk memulai pekerjaannya setelah beberapa hari ia tinggal karena sakit. Alia memasang wajah penuh senyuman. Bukan karena ia sedang bahagia, melainkan ia sedang berkaca diri dan ingin menyemangati dirinya sendiri. Alia, semangat, ucap Alia kepada dirinya sendiri. Alia mulai memeriksa berkas-berkas di atas mejanya. Itu adalah agenda kerja Tristan 1 bulan, termasuk jadwal perjalanan dinas. Ada juga beberapa dokumen yang membutuhkan tanda tangan Alia sebagai sekretaris CEO. Astaga, banyak juga, gumam Alia pelan. Alia pun segera mengerjakan pekerjaannya. Ia menandatangani beberapa kertas sesuai dengan tanda yang ada di sana. Ia juga merekap surat yang masuk dan mencatatnya ke dalam buku agenda sebelum dirinya memeriksanya nanti. Di saat Alia sedang asik bekerja, tiba-tiba saja ponselnya mendapatkan sebuah panggilan video dari kakaknya, Firda. Alia segera mengangkatnya. Ia tersenyum lebar ketika melihat wajah cantik kakak sekaligus keluarga satu-satunya yang ia punya. Kakak, panggil Alia pelan. Hai, sudah di kantor? Sudah. Lihat kan, aku sedang mengurus banyak berkas di sini. Jawab Alia seraya mengarahkan kamera ke arah pekerjaannya yang menumpuk. Firda tertawa melihat itu semua. Kasihan sekali adiknya harus berurusan dengan tumpukan kertas. Kakak sedang di mana? Tanya Alia bingung. Firda mengarahkan kameranya belakang, sehingga Alia bisa melihat apa yang ada di hadapan kakaknya dan di mana Firda berada saat ini. Kakak bekerja? Tanya Alia terkejut. Firda kembali mengarahkan kameranya ke wajahnya sendiri. Iya, aku memutuskan untuk kembali bekerja dan membantu kamu mencari uang. Aku tidak bisa terus diam di rumah. Cek, kakak, aku bisa mencari uang. Dan gajiku cukup untuk kita berdua. Lagi pula kakak kan masih harus istirahat, sahut Alia sedikit kesal. Sudahlah, lagi pula pekerjaanku ini tidak melelahkan, hanya mengantar makanan dan minuman saja. Tetap saja kak, sudahlah, aku akan menyusulmu ke sana, kata Alia, namun dicegah oleh suara Firda. Jangan. Apa kamu mau dipecat? Cegah Firda sekaligus menegur adiknya. Mendengar kata dipecat, seketika membuat Alia teringat pada kejadian di lobi tadi. Tristan merobek surat pemecatan dirinya. Pria itu menolak jika dia dipecat. Alia, panggil seseorang seraya mengetuk meja kerja Alia. Mendengar suara orang lain, Firda buru-buru mematikan sambungan telepon mereka. Firda tidak mau jika adiknya mendapatkan masalah karena dirinya. Alia bangkit dari duduknya. Ia menatap Mondi dengan sopan. Iya, Pak, sahut Alia lembut. Tristan ingin sekali tersenyum manisnya di depan Alia. Namun ia tidak mau membuat wanita itu merasa aneh padanya. Kau panggil Pak Tristan ke ruangannya. Jangan lupa bawa semua agenda kerjanya, ucap Mondi kemudian berlalu masuk ke dalam ruangan Tristan. Alia menghela nafas. Dia tidak tahu mengapa Tristan tiba-tiba memanggilnya. Namun karena membawa berkas juga, maka ia pun yakin bahwa Tristan hanya ingin membicarakan pekerjaan. Alia mengetuk pintu sekali. Setelah itu dirinya masuk dan mendekati Tristan. Jadwal Anda Pak, ucap Alia dengan sopan, melupakan masalahnya di apartemen tadi. Siapkan 2 tiket ke Bali, kata Tristan tanpa menjelaskan sedetailnya. Bali,
Biawalea bingung. Kau akan ikut denganku ke Bali untuk perjalanan bisnis, sebab Mondi masih banyak yang harus ia kerjakan di sini. Jelas Tristan, sesingkat itu.